selamat datang di Smart Trakes, podcastnya anak Smart Trauma. Kenalin, nama saya Angelika Luna, dan pada segmen pertama edisi Hari Bumi ini, saya bersama narasumber kita yang cantik akan berbincang-bincang nih guys. Jadi tanpa lama-lama lagi, yuk kita kenal sama narasumber kita. Halo Kak Fania. Halo, hai juga. Gimana nih kabarnya Kak? Kabar baik, sehat-sehat. Semoga Luna juga ya. Baik. Nah, Kak Fania ini merupakan alumni SMA Kristen Petra 5 angkatan 2007 loh guys. Lama ya? Iya lama. Gimana nih perasaannya setelah sekian lama nggak menginjakkan kaki di SMA Kristen Petra 5 terus datang lagi ke sini gitu? Seneng sih pastinya ya, kayak selalu seneng kalau bisa balik ke alma mater kan, istilahnya tempat Fani berkembang juga, tempat Fani banyak belajar, yang menjadikan Fani seperti sekarang juga. Dan sebelumnya juga sempat berkunjung ke Smart Trauma itu berapa tahun lalu juga untuk sharing-sharing gitu waktu itu. Jadi selalu seneng sih untuk selalu balik dan ketemu lagi sama teman-teman generasi yang lebih muda, sekaligus juga ngelihat perkembangan Smart Trauma sambil juga reunian lagi sama guru-gurunya. Oke. Pengalaman kakak di Smart Trauma pasti lumayan banyak kan ya, meskipun cuma 3 tahun di SMA gitu. Bisa diceritain nih kak, pengalaman-pengalaman menarik apa yang masih berkesan di kakak sampai sekarang gitu? Pengalaman menarik ya, kayaknya tiap pengalaman selalu ada kesan-kesan tersendiri sih, tapi mungkin yang bisa Fani ceritain salah satunya adalah ketika bisa ikutan lomba geografi bareng Bu Puji, yang mana sebenarnya Fani juga waktu SMA sebenarnya ngambil jurusan IPA gitu ya. Sesimpel karena memang Fani sadar kelemahan Fani adalah nggak bisa hafalan. Jadi itulah kenapa meskipun tahu kuliahnya bakal ngambil IPS pun Fani pilih untuk oke lah di SMA ini ngambil jurusan IPA dulu aja. Tapi puji Tuhan berkat dukungan dari guru-guru yang suportif juga di Smart Trauma, jadi meskipun beda jurusan tapi karena ada kompetisi yang bisa align, karena ketika itu ada Olimpiade Geografi se-Jawa Timur dan salah satu topik utamanya adalah tentang lingkungan gitu ya, yang mana itu juga jadi bagian dari yang Fani jalanin sejak kecil. Jadi akhirnya Fani bisa ikut bareng teman Fani, Victor, ada juga alumni Smart Trauma, dan di situ bahkan bisa sampai meraih trofi Gubernur Jatim gitu. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan sekaligus apa ya, kayak ini juga jadi pembuktian bahwa sebenarnya apapun jurusannya kita bisa kok masihan untuk mengeksplorasi diri, untuk berkontribusi, berkarya sesuai apa yang kita tekuni gitu. Iya, guru-guru di SMA Kristen Petra 5 ini bakal support kalian banget kok kalau misal kalian mau join lomba yang nggak sesuai sama jurusannya kalian. Nah, ngomongin tentang isu lingkungan nih kak, berarti kakak dari kecil kan bilangnya udah tertarik gitu ya? Ya. Berarti apa sih yang memotivasi sebenarnya dari kecil itu? Motivasi. Jadi kalau aku boleh cerita nih ya, sebenarnya kalau kita memulai sesuatu itu kan bisa dua hal ya, antara karena mayoritas orang bilang temuin passion kalian, cari yang kalian suka gitu. Padahal di saat bersamaan kita juga bisa mulai dari hal yang justru kita nggak suka, yang kita kesel, gregetan, dan akhirnya dari situ kita berusaha cari cara gimana nih supaya bisa mengatasi hal itu, bisa mengubah hal yang nggak kita suka itu. Dan itu yang kejadian di Fani, karena pada waktu kecil di tahun 2000-an gitu, ya kan Fani tinggal di kota juga kan ya maksudnya. Tapi sayangnya ternyata waktu itu banjir yang cukup sering, itu bahkan sampai masuk ke dalam rumah, yang itu perasaannya nggak enak banget. Jadi antara kesel, bete, terus kalau misalnya hujannya turun, banjir masuk ke dalam rumah, itu di rumah tuh ribet gitu loh, dan juga ribut saling nyalahin kayak ayo kamu ambil barang pindahin ke situ, ayo yang itu di urusin ke sana gitu, ayo dipasang itu kayunya untuk nutupin, ayo embernya diambil, airnya segala macam. Jadi kayak pusing gitu. Dan itu adalah salah satu pemicu utama yang mana masalah banjir itu nggak cuma gara-gara curah hujannya tinggi, tapi ya juga karena manajemen sampahnya belum terkelola dengan baik. Jadi dari situlah akhirnya Fani dan kakak Fani, Agnes, mulai
concern di isu lingkungan dan juga mulai bikin komunitas lingkungan untuk bisa lebih menyosialisasikan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan. Oke. Berarti Kak Fani ada kayak organisasi gitu ya? Yes, betul. Bisa diceritain nih Kak, kayak organisasinya namanya apa, terus bergeraknya kan di isu lingkungan nih. Ya. Terfokusnya lebih ke yang gimana sih Kak? Oke, benar banget nih. Jadi emang isu lingkungan itu kan banyak ya. Yang menjadi ketertarikan Fani pada waktu itu adalah lebih ke kepedulian masyarakatnya. Jadi kita fokus spesifiknya di isu edukasi waktu itu dengan komunitas yang kami dirikan namanya AV Peduli, yang mana di situ kita lebih fokus untuk bisa memobilisasi anak muda untuk jadi pionir nih, untuk bisa sama-sama mengkampanyekan isu-isu kepedulian lingkungan ini sekaligus buat perubahan juga. Karena kan waktu itu usianya Fani mulai dari zaman SMP gitu ya, di SMP Petra 5 juga. Jadi berhubung masih bocah juga, jadi cukup tahu diri untuk memulai dari yang terdekat dulu nih, dari lingkungan terkecilnya Fani, yaitu teman sebaya. Terus juga karena kakak waktu itu udah kuliah, jadi mulai dari teman-teman kuliahnya kakak, akhirnya kita mulai gerak bareng, dan setelah ada pencapaian-pencapaian kecil itu baru akhirnya mulai sosialisasi ke warga-warga sekitar juga. Sangat menarik ya guys. Tadi AV Peduli? Yes. Oke. Ada Instagramnya gitu, mungkin bisa teman-teman dari yang nonton bisa. Oh iya, jadi komunitas tersebut seiring berjalannya waktu kami ngelihat bahwa masalah lain yang mulai muncul setelah kesadaran lingkungan mulai menambah, terus juga bank sampah mulai ada di mana-mana gitu kan. Itu akhirnya kita ngeliat ada shifting juga nih, gimana untuk produk-produk atau aneka macam hasil yang sudah dikerjakan di bidang lingkungan ini bisa benar-benar nyampe ke target konsumennya. Jadi dari situ selain juga sempat ngalamin penolakan dalam artian kayak cari pendanaan itu kayak ditolak-tolakin terus karena waktu itu isu lingkungan belum se-booming sekarang gitu kan. Jadi singkat cerita akhirnya kita coba cari gimana ya supaya proyek sosial ini bisa berkelanjutan secara finansial juga. Jadi dari situ akhirnya mulai bertransformasi adalah yang namanya sekarang kita sebut Hey Startik. Nah itu ada akun Instagramnya @heystartik untuk bisa dilihat-lihat apa aja perkembangan yang udah dilakuin dari yang awalnya sifatnya proyek sosial, awalnya benar-benar fokus di edukasi sampai akhirnya mulai berkembang jadi inovasi sosial yang bisa ikut membiayai hal-hal yang sifatnya edukasi itu tadi. Oke, berarti nggak cuma di edukasinya, tapi muncul jalan untuk secara finansial bisa membantu gitu ya. Aku dengar-dengar nih kakak itu punya pengalaman ketemu sama Pak Presiden. Oh ya. Nah, yang mana nih Kak presidennya? 1, 2? Bersyukurnya berkesempatan ketemu dari zaman Presiden Ibu Megawati waktu itu. Jadi beliau sempat datang ke Surabaya dan Fani sempat membacakan puisi pidato sekaligus kayak penyerahan bunga sambutan selamat datang. Terus juga Pak SBY waktu itu terkait yang spesifik di isu lingkungan itu sendiri, sama iya Pak Jokowi pastinya sebagai presiden saat ini. Jadi sempat beberapa kali ketemu terkait dengan produk yang dibuat di Hey Startik, terus juga ketika beliau datang mengunjungi pameran juga kayak gitu. Oke, 3 loh ya guys yang pernah ditemui Kak Fani ini. Berkat Tuhan. Iya, pasti dong. Nah, berarti kesibukannya sekarang ini ngurusi Hey Startik gitu ya? Betul banget. Ya. Terutama karena pandemi ini banyak adjustment, penyesuaian yang perlu kita lakukan juga untuk bisa memastikan bahwa apa yang dilakukan di Hey Startik itu walaupun terdampak kita masih tetap bisa thrive gitu di era pandemi ini. Oke. Nah, tak kerasa kita udah ngobrol sekian menit gitu ya guys. Untuk segmen selanjutnya kita bakal membahas lebih dalam lagi nih kesibukannya Kak Fani sekarang apa. Jadi stay tune ya guys, jangan lupa Smakrakes, podcastnya anak Smak Drama. See you. Petra 5 tes plastik.
kami ingin Bapak Ibu yang membawa tas kresek ditukar dengan tas yang ramah lingkungan. Sekali lagi dalam rangka menyambut Hari Bumi, kami dari Metra 5 ingin Bapak Ibu bisa menukarkan tas kresek dengan tas yang ramah lingkungan. Karena tas kresek itu sangat tidak ramah lingkungan. Tas kresek tidak bisa diuraikan sehingga dapat menyebabkan pencemaran yang terjadi di tanah. Gratis, tidak ada yang bayar. Ya, kami mengadakan proyek terkait Hari Bumi itu sudah kami mulai sejak tahun 2017. Waktu itu masih belum ada pandemi seperti saat ini, sehingga kami bisa men-challenge anak-anak melakukan proyek yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saat itu Bapak Ibu guru karyawan SMA Kristen Metra 5 bersama-sama memberikan pilot project, yaitu kami mengadakan kegiatan rampok kresek atau rampok plastik di Car Free Day Taman Bungkul, Surabaya. Nah, hal itu menjadi pilot project untuk anak-anak, dan anak-anak akhirnya membuat dengan versi yang mereka masing-masing. Mereka mengadakan di berbagai tempat, ada yang di supermarket, ada yang juga di pasar tradisional, dan mereka mengadakannya dalam berbagai bentuk. Nah, itu kami lanjutkan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2017 dan tahun 2018. Saat itu kami mengadakan orasi Hari Bumi di Traffic Light Jemur Sari bersama dengan Ibu Puji dan juga Ibu Arumbi selaku guru pengajar geografi. Ya, bersama anak-anak kami melatih anak-anak punya keberanian untuk berbagi opini, berbagi cara pandang kepada masyarakat, khususnya masyarakat luas ya, yang tentunya mereka temui saat mereka melakukan orasi di traffic light tersebut. Dan ya, anak-anak merasa sangat antusias untuk melakukan hal tersebut, dan akhirnya kami coba beri sentuhan lagi yang baru dengan mempertimbangkan segala situasi yang ada. Tahun 2019 saat itu kami adakan orasi tidak di luar lagi, tetapi memang di lingkup sekolah. Nah, kami challenge anak-anak untuk berorasi di tempat yang memang menjadi lalu lalang para siswa baik kelas 10, 11, 12, dan memang di situ kami challenge juga anak-anak menghadirkan maskot, menghadirkan semacam kuis yang menarik, interaktif untuk diikuti banyak partisipan yang mengikuti orasi mereka, dan juga menyediakan hadiah-hadiah yang keren karena mereka juga menyediakan hadiah yang bersifat barang-barang eco-friendly begitu ya, dan itu menjadi hal yang bagus, positif untuk para siswa maupun sebagai peserta maupun sebagai peserta orasi maupun sebagai partisipan. Nah, tahun 2020 kami sempat vakum tidak melaksanakan kegiatan itu karena memang baru saja terkena pandemi, dan ya kita akhirnya mulai lagi tahun 2022 ini dengan konsep juga yang tentunya baru. Kami hadirkan dalam bentuk podcast, kemudian kami juga adakan kuis di Instagram sekolah, dan kita juga buat merchandise ya, dan ini kami harapkan bisa menjadi salah satu cara kami untuk melaksanakan kegiatan charity khususnya di bidang lingkungan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smaktrakes, podcastnya anak Smaktrama. Oke teman-teman, kita kembali di segmen kedua bersama dengan saya Genta. Halo Kak Fania. Halo juga Genta. Wah, katanya dari raut mukanya Kak Fania ini semangat banget ya hari ini. Semangat berkat teman-teman yang ada di Smatrama. Bener banget. Nah, tadi kalau nggak salah ya di segmen 1 ini Kak Fania membahas soal bisnis nih. Iya, betul. Nah, Kak Fania bisa nggak sih dijelasin tentang bisnis yang katanya produknya ini lebih ke arah ramah lingkungan? Bener banget. Jadi menyambung dari segmen sebelumnya tadi ya, pas bahas-bahas bahwa mencari pendanaan untuk misi sosial itu perlu dipikirin juga supaya kita nggak cuma bergantung dari sponsorship yang belum tentu dapat gitu, dan juga maupun dari lomba-lomba yang belum tentu menang juga gitu kan. Jadi itulah kenapa Fani bareng kakak Fani, Agnes, mulai coba mengembangkan model usaha sosial untuk bisa memastikan bahwa aktivitas yang kita lakukan ini bisa financially sustainable juga. Dan salah satunya adalah lewat Hey Startik ini. Jadi di Hey Startik itu kami mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan tapi lewat produk-produk fashion. Dan menariknya adalah
Di sini Heystartik ingin menunjukkan bahwa sebenarnya produk fashion itu bisa tetap ramah lingkungan, dan di saat bersamaan produk-produk daur ulang yang dari barang-barang bekas itu ternyata bisa tetap tampil fashionable. Jadi orang tetap bangga pakainya dan bukannya malah malu gitu. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu ya, mungkin Kak Fania bisa diceritakan nih produknya ini terbuat dari bahan apa? Kalau bahannya itu sendiri ada banyak ya sebenarnya. Jadi segala macam olahan sampah yang khususnya sampah-sampah kemasan yang susah untuk dikurangi produksi sampahnya itu yang coba kita kemas, kita kelola di Heystartik ini. Misalnya aja dari ini sebagai contoh, Fanny sambil tunjukin, tada. Wah, keren ya. Ini orang tuh sering banget kayak nanya gitu, ini kira-kira terbuat dari kulit apa gitu. Padahal sebenarnya ini bahannya kalau dibalik, cering, dari kertas semen bekas. Jadi ini salah satu yang termasuk best seller juga karena orang ngelihat kayak, oh ternyata produk daur ulang juga tetap keren gitu. Dan ada aneka macam kreasi lain seperti misalnya dari bungkus kemasan, bungkus saset itu kita anyam juga untuk jadi motif-motif yang unik. Terus juga kita jadiin untuk instalasi seni, untuk eco bricks gitu, jadi bisa jadi kursi atau meja dan aneka macam kreasi lain selama bisa memaksimalkan bahan-bahan bekas yang ada. Oke, nah selama dalam menjalankan bisnis ini Kak Fania pasti ada kendala ya? Ya betul. Ya, gimana sih cara Kak Fania bisa mengatasi kendala itu? Kendala atau tantangan itu emang nggak mungkin nggak ada ya dalam perjalanan hidup itu. Cuma memang satu hal yang perlu diingat, ada satu analogi yang aku suka banget adalah ketika kita udah tahu apa tujuan kita, hal yang mau kita capai, dan kita beneran mau mendapatkan hal itu, apapun tantangannya itu kita akan berusaha sebisa mungkin untuk ngejar gitu, bukannya malah nyerah. Contohnya adalah amit-amit jangan sampai, tapi kalau misalnya bayangin kita ada dalam kondisi kecemplung, kejebur di laut gitu, tapi kita masih mau hidup, kita masih punya aneka mimpi, kita masih mau traveling, liburan ke sana ke sini yang belum kita datengin gitu kan. Nah, di posisi itu pasti kita berusaha sebisa mungkin untuk cari cara, dalam kepanikan kita pun berusaha cari gimana ya caranya supaya aku bisa naik ke permukaan air untuk akhirnya nafas lagi dan bisa hidup lagi gitu kan. Jadi hal yang sama dengan hambatan atau tantangan ini ya, ada banyak banget, mulai dari karena Fanny mulai sejak kecil juga kan, waktu masih SMP, SMA gitu, kayak dianggap remeh gitu ya, dipandang sebelah mata, alah kamu masih kecil, udahlah sekolah aja, atau nggak sampai diomongin gitu, tapi dari ekspresi mukanya kita udah bisa nangkep bahwa orang ini nggak dengerin aku nih, pikirannya kemana-mana. Itu kan kayak bisa dapet ya kita perasaan itu. Cuma ya kembali lagi sih dengan dukungan support system juga pastinya, dari keluarga yang ngedukung, teman-teman dekat yang emang percaya dengan visi ini, itu cukup membantu untuk bisa ngatasin hal tersebut. Termasuk juga ketika awal-awal bikin produk ternyata nggak kejual gitu, kayak lah ini perasaan kemarin dibawa ke ajang konferensi lingkungan gitu di luar negeri, kejualnya mahal, giliran bikin ulang di Surabaya mau dijual di Indonesia kok nggak ada yang beli gitu kan, kayak bingung gitu kenapa. Nah dari situ akhirnya instead of menyerah malah jadi pacuan gitu, jadi motivasi untuk oke, berarti ada yang salah nih, oh belajar ada toh yang namanya perilaku konsumen. Kalau di mata kuliah manajemen ya, di manajemen bisnis itu perilaku konsumen itu diajarkan satu mata kuliah sendiri. Jadi dari situ kayak belajar banyak hal-hal baru dan berproses gitu, akhirnya dijatuh bangun tiap lika-likunya. Oke, jadi dari pengalaman-pengalaman Kak Fania dari awal sampai akhir itu yang membuat Kak Fania tuh jadi semakin semangat lagi ya, Yes, untuk bener, bisa lebih membangun bisnis ini ke masyarakat sekitar dan memberikan dampak positif juga. Betul, karena emang tiap kali kita berhasil solve something itu kan istilahnya kita juga level up gitu, dan itu adalah sebuah kepuasan tersendiri ya ketika kita udah bisa upgrade diri kita, memperluas dampak juga. Jadi akhirnya itu bukan lagi jadi masalah, tapi kita bisa ngelihat itu sebagai oh iya itu batu loncatan justru buat kita.
Oke, tapi selama masa pandemi ini beruntungnya ada Heystartik itu ya. Jadi Cavania bisa mempromosikan bisnis-bisnisnya Cavania lewat Heystartik itu. Betul, dan menariknya justru selama pandemi Fanny belajar juga tentang pentingnya inovasi itu nggak sekedar untuk kita menaikkan sesuatu gitu ya, nggak selalu untuk jadi lebih wow gitu. Sebagai contoh, produk-produknya Heystartik itu kan memang basisnya fashion ya, tapi selama pandemi orang diminta untuk di rumah aja, disarankan untuk nggak kemana-mana. Siapa yang mau fashionan pakai produk tas jalan-jalan gitu kan, toh tempat-tempat jalannya juga ditutup. Jadi dari situ mikir juga, oh iya, yang namanya inovasi itu lebih berbicara soal solusinya. Ada situasi seperti ini berarti kita harus ngapain. Kalau memaksakan diri, oke, produk fashion harus keren, desainnya harus wow, nggak bakal bisa Heystartik tetap hidup gitu kan, karena nggak ada yang beli produk-produk tas, dompet, segala macamnya. Jadi dari situ mikir lagi, oh ya udah, kita korbankan yang di awal tentang fashion, ramah lingkungan segala macam itu coba di minimize dulu. Terus akhirnya di Heystartik mulai bikin fokus tas-tas belanja yang sesimpel mungkin, yang sederhana, nggak terlalu rumit prosesnya, jadi bisa menekan biaya juga, dan akhirnya itu bisa dijadikan untuk tas donasi juga, karena di pandemi banyak organisasi mengumpulkan galang dana untuk bagi-bagi sembako. Jadi daripada mereka pakai kantong plastik sekali pakai, bisa pakai kantongnya Heystartik, terus juga untuk belanja juga. Jadi hal-hal dari situlah yang akhirnya ngingetin Fanny lagi gitu, kalau bikin suatu inovasi pastiin itu emang tepat sasaran dan ngejawab masalah yang ada. Oke. Nah, dari pengalaman-pengalamannya Cavania nih ya, pernah nggak sih Cavania tuh terpikir untuk membuat produk yang dengan bahan yang berbeda gitu? Eksplorasi itu jalan terus ya, emang seiring berjalannya waktu. Kayak kalau nanya pertanyaan ini ketika Fanny masih SMA, masih pakai baju putih abu-abu seperti teman-teman sekarang, Genta juga pakai, aku kayaknya nggak bakal kepikiran bakal punya produk Heystartik dengan aneka macam variasi ini. Cuma emang karena akhirnya kita banyak ngobrol bareng mitra pionir, lalu juga warga-warga binaan, terus tim di Heystartik juga, akhirnya dengan banyak lihat referensi juga, itu pun jadi jadi sumber inspirasi juga untuk terus eksplorasi gitu, gimana nih kalau dari bahan ini bisa dijadiin apa, kalau dari yang bahan itu bisa seperti apa. Tapi yang penting bottom line-nya adalah gimana prosesnya ini bukan malah mengeksploitasi lingkungan atau merusak lingkungan. Yang penting apapun bahannya, sebisa mungkin seminimal mungkin produksi sampahnya dan manfaatin barang-barang bekas yang ada. Oke. Tapi kalau semisal pun nanti Cavania terpikirkan nih ya akan membuat produk dengan bahan yang berbeda, apakah Cavania tuh pengen memperkenalkan ini sampai ke internasional gitu? Wow. Go international itu emang menarik ya, dan sebenarnya target pasar utama kalau untuk produk-produk ramah lingkungan itu emang lebih banyak yang di luar negeri, terutama yang udah sadar lingkungan. Terbukti emang beberapa kali ketika kita ada kegiatan konferensi ataupun kompetisi atau forum-forum internasional gitu, responnya sangat tinggi. Tapi memang kami sadar juga bahwa ada kepentingan di dalam negeri untuk bisa lebih mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan ini. Jadi memang yes, nggak menutup kemungkinan untuk menyasar target pasar internasional, tapi untuk saat ini masih belum jadi tujuan utama gitu ya istilahnya, bukan jadi target utamanya, karena ngerasa masih bisa banyak explore hal-hal yang ada di dalam negeri ini, khususnya pangsa pasarnya di Indonesia gede banget. Jadi kalau kita bisa menangin Indonesia aja itu udah suatu hal yang wow gitu, baik itu dari segi finansial maupun dari segi dampak-dampak sosial yang bisa didapat. Oke. Ternyata menarik banget ya segmen kali ini. Dan semoga apa yang dibahas kita kali ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat sekitarnya. Nah teman-teman, akan lebih menarik lagi nih, kita akan ke segmen ketiga. So stay tune. Bapak Ibu Guru menginginkan dan mengajak para siswa untuk bergerak, mengurangi bahkan tidak menggunakan plastik. Ayo kita semangat untuk tidak menggunakan plastik. Something brand new. I'm in love.
Ya, pada prinsipnya sebetulnya kenapa sih kami mengajak para siswa ini digital campaign di Instagram, kemudian mereka juga harus melakukan orasi atau membuat video di berbagai kanal media sosial, dan saat ini berbagi poster juga di media sosial. Harapan kami adalah anak-anak melakukan yang sebetulnya hal sederhana tetapi impactful, simple but meaningful. Jadi kami berharap anak-anak bisa memberi dampak yang bermakna juga untuk masyarakat, ya di mana minimal di lingkup atau di circle sosial media mereka. Ini sebetulnya bukan semata-mata untuk menggurui orang-orang sekitar mereka, tetapi ini menjadi trigger untuk anak-anak belajar bahwa ya ini untuk dalam bahasa Jawanya adalah mengandang-andani dirinya sendiri. Jadi ketika mereka mengatakan ayo hemat listrik, ayo jangan banyak gunakan kantong kresek. Nah, ini sebetulnya tujuannya juga untuk mengingatkan mereka diri mereka sendiri. Nah, budaya itulah yang ingin kami bangun melalui berbagai proyek ini, termasuk saat ini proyek ini juga kolaborasi dengan mata pelajaran biologi dari peminatan IPA. Nah, kami berharap proyek seperti ini bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan sehingga para siswa pembelajaran mereka tidak berhenti hanya di kelas, tetapi mereka bisa meng-create, bisa mengorganize berbagai hal yang baik, positif, bahkan itu dirasakan oleh pihak lain, yang bahkan pihak lain di luar sekolah ini. Halo teman-teman Smaktrakes, podcastnya anak Smaktrama. Bersama aku Jessica Novelina dan bersama kakak kita yaitu Kak Fania. Hai semuanya, halo Jess. Halo Kak, gimana nih? Pasti udah capek karena udah ditanyain banyak-banyak. Tetap semangat kok. Tapi teman-teman gak boleh bosen-bosen dengerin kakaknya karena kakaknya super inovatif. Wih. Amin. Nah Kak, hari ini kan Hari Bumi nih. Yes. Menurut kakak Hari Bumi itu apa sih Kak? Hari Bumi menarik ya, di mana seluruh dunia memperingati di tanggal 22 April gimana kita bisa lebih peduli lagi nih sama bumi, baik itu dari masalah krisis iklim yang ada, masalah apapun yang terjadi di bumi ini supaya bisa lebih diperhatikan, supaya ya kita bisa tinggal di bumi dengan baik gitu. Betul banget nih. Nah, kenapa sih kita harus memperingati Hari Bumi ini, Kak? Menurut Fani pribadi, emang kesadaran itu penting untuk dibangun secara konsisten ya. Jadi salah satunya lewat peringatan-peringatan hari yang terkait, baik itu Hari Bumi, lalu ada juga nanti di bulan Juni, tanggal 5 Juni ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ada sebelumnya di bulan Maret ada Hari Air juga. Jadi aneka macam perayaan ini penting, bukan masalah kita hore-hore bikin event gitu ya, tapi lebih ke gimana kita bisa diingatkan lagi, ada remindernya terus nih bahwa ada loh isu penting terkait bumi kita, terkait lingkungan, terkait air, terkait sampah, terkait banyak banget aneka macam hari yang diperingati ini, supaya akhirnya ya semua terus sadar gitu bahwa kita butuh, istilahnya bumi atau lingkungan ini gak butuh diselamatin sama kita, karena tanpa kehadiran manusia pun ya baik-baik aja mereka dari tahun ke tahun berevolusi gitu kan. Justru kita sebenarnya yang butuh lingkungan hidup untuk mencukupi kehidupan kita. Kita yang butuh bumi ini untuk kita bisa tinggal gitu kan. Jadi ya itulah kenapa akhirnya jadi penting gitu. Nah, teman-teman gak boleh anggap sepele. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakuin untuk di Hari Bumi ini? Yang harus dilakuin yang pasti adalah mengingat bahwa peduli lingkungan itu nggak cuma di hari-hari tertentu aja. Betul, karena Hari Buminya boleh di tanggal 22 April, Hari Buminya boleh udah lewat, teman-teman mungkin ada yang nonton setelah perayaan Hari Buminya terjadi.
Tapi yang pasti adalah kepedulian lingkungan itu harus jadi komitmen kita bersama. Dan salah satu yang bisa dilakukan kalau Fani sukanya adalah yang pertama kita edukasi diri dulu. Jadi dimulai dari diri sendiri, kita cari informasi, kita perlu sadar nih, kenali diri kita, apa yang jadi keunggulan kita, kelemahan kita, dan dari situ kita bisa explore informasi-informasi terkait. Kayak misalnya di Hari Bumi ini ada isu-isu apa nih yang bisa jadi ketertarikan atau bisa bikin gregetan gitu sehingga mau buat perubahan sesuatu. Dari mengedukasi diri, mulai coba untuk menyusun apa sih yang bisa dilakuin baik itu secara individu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sesimpel komitmen kalau misalnya nggak bawa kotak makan sendiri nggak bakal jajan jadi supaya nggak nambah sampah lagi gitu misalnya. Atau kalau nggak bawa botol minum sendiri nggak bakal beli si boba-boba itu hal-hal sederhana, komitmen individu yang bisa kita lakukan selama kita mau gitu kan. Masalahnya adalah bisa dan mau itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi itu penting untuk diingat, baik itu dari komitmen individu maupun kerja kolektif yang mau dibikin bareng misalnya. Karena ketika Fani SMP, SMA dulu juga banyak banget akhirnya brainstorming bareng teman-teman bikin ini itu, dan dampaknya pun bisa lebih luas. Lalu yang ketiga, kalau udah pertama edukasi diri, kedua adalah buat komitmen untuk ngelakuin hal-hal yang positif itu tadi, baik secara individu maupun kolektif. Yang ketiga yang gak kalah penting adalah untuk bisa mensosialisasikan. Jangan sampai berhenti di kita aja, karena ya lebih banyak yang peduli itu lebih baik juga buat bumi, untuk akhirnya bisa benar-benar bareng-bareng lah kita jadi penghuni bumi yang emang baik gitu ya. Ya cuma asal lewat numpang tinggal terus bikin kerusuhan, tapi benar-benar bisa ngejaga dengan baik sebagai penghuni yang bertanggung jawab. Nah itu teman-teman, dari hal kecil aja kalian udah bisa memperingati Hari Bumi itu. Nah Kak, ada baru-baru ini peraturan yang dibuat Wali Kota nomor 16 tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Surabaya. Gimana nih Kak pendapat Kakak? Senang, semangat, excited, itu sebuah kemajuan karena jadi di awal tahun 2022, tepatnya pas bulan Januari, dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik kerjasama dengan komunitas Nol Sampah dan organisasi lingkungan terkait lain juga mengadvokasikan adanya pasar bebas plastik waktu itu, di mana di situ Pak Wali Kota juga hadir di pembukaannya. Itu adalah pasar bebas plastik pertama di daerah, nggak boleh sebut merek ya, nanti di-cut ya seketika ini. Iya, jadi sampai di mana aku tadi ngomong? Sampai di Oh iya, pasar bebas plastik. Jadi itu adalah pasar bebas plastik pertama di Surabaya, dan ketika Pak Wali Kota hadir di acara pembukaannya ditodong tuh, Pak udah ada nih 70 kota kabupaten di Indonesia yang punya peraturan melarang kantong plastik itu. Surabaya kapan nih? Jadi ditodong di acara itu, dan ya pastinya lewat proses advokasi dan juga proses diskusi dan aneka macam FGD yang dilakukan dengan komunitas lingkungan terkait dengan pihak pemerintah Kota Surabaya. Akhirnya dari Januari ke Maret akhirnya peraturan tersebut rilis. Itu itu kayak jadi jawaban yang daripada nih ya teman-teman bosen ditanyain kalau misalnya udah gede gitu kan, apalagi di hari-hari besar suka ada yang kalau udah dewasa ya, belum di SMA mungkin, itu pada nanya kapan kawin, kapan punya anak, kapan S2. Nah ini gini dong, nanya kapannya tuh yang berfaedah gitu. Kapan nih kota kabupatennya ada pelarangan bebas plastik gitu, pelarangan kantong plastik gitu ya. Jadi akhirnya bisa membuahkan dampak yang positif juga. Ikut seneng dan bangga sih, walaupun memang ini masih perjalanan panjang ya untuk maksudnya untuk bisa itu benar-benar diimplementasikan, tapi itu udah jadi satu langkah yang oke, langkah yang hebat untuk mulai nih ditata lagi secara sistemik. Dari segi peraturan udah didukung, tinggal gimana tiap lapisan masyarakat, baik itu kita sebagai konsumen, terus supermarket, pasar sebagai penyedia jasa yang dijual juga akhirnya bisa benar-benar sama-sama menerapkan pengurangan kantong plastik sekali pakai. Oke, sangat menarik ya Kak ya.
Menurut Kak Fania nih, apa hal atau perilaku yang perlu kita ubah untuk melestarikan atau dampak positifnya itu bisa untuk bumi kita nih Kak? Yang perlu diubah ya, mindset sih sepertinya, kalau Fani bisa bilang. Karena kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat, serba instan gitu kan. Butuh dapat informasi tentang topik A, bisa buka HP, cari, googling gitu, muncul. Kalau zaman dulu kan mungkin bapak ibu, kakek nenek kita harus ke perpustakaan dulu, harus cari bukunya dulu. Jadi mereka mengalami proses yang mungkin ya at one point itu menguntungkan buat kita karena kita nggak perlu serepot dulu lagi, tapi at another side adalah kita jadi terbiasa semua serba cepat. Jadi itu mempengaruhi pengambilan keputusan kita kadang. Kayak ya daripada ribet-ribet harus cuci botol minum atau cuci kotak makan sendiri, lebih baik pakai styrofoam misalnya. Yang mana itu kan jadi kontradiktif dan jadi merusak lingkungan. Kalau kita punya mindset cuma buat hidup di hari ini aja, itu yang akan berbahaya. Karena ya bumi ini nggak cuma untuk hari ini gitu. Bumi ini tuh untuk keberlangsungan hidup, nggak cuma buat kita aja, tapi ada masa depan yang perlu dijaga. Kalau kita memilih untuk nggak ngejaga bumi, kalau kita memilih untuk mindset yang ya udah pokoknya serba cepet, serba instan, serba wush-wush gitu ya. Ya itu sama artinya dengan kita memilih untuk nggak hidup gitu, dalam artian ya semua masalah-masalah krisis iklim, kerusakan yang ada itu dampaknya akan balik lagi ke kita. Oke, menarik banget sih. Pesan nih Kak untuk generasi muda apalagi anak Smaktrama untuk membangun kesadaran lebih baik, peduli terhadap lingkungannya maupun bumi ini. Pesan ya, kayaknya banyak banget ya sebenarnya yang bisa dilakuin, dan ada banyak juga anak muda yang udah mencontohkan aneka macam inisiatif. Pertanyaannya itu tadi, tinggal kembali kita mau atau enggak. Karena ada perbedaan tipis antara bisa, iya aku bisa kok sepedaan, aku bisa kok bawa kantong belanja sendiri, aku bisa kok memilih untuk mematikan listrik kalau nggak dipakai, bisa, tapi mau atau enggak. Nah, komitmen dan konsistensi inilah yang perlu diingat, perlu dijaga juga, karena memang kita nggak cuma lagi merayakan Hari Bumi aja, tapi kita berusaha berjuang bersama untuk memastikan bahwa kehidupan yang baik, kehidupan yang berkelanjutan ini masih bisa dirasakan dan masih bisa saling simbiosis mutualisme lah istilahnya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai penghuni ngejaga dengan baik, buminya pun juga bisa memberikan yang terbaik dari lingkungan hidupnya. Nah, banyak banget yang kita pelajari dari Kak Fania ini. Nah, kalian juga bisa ikut dalam berpartisipasi dalam Hari Bumi ini dengan kita akan menjual suatu merchandise. Kalian bisa lihat di video selanjutnya ini. Nah, menarik bukan merchandise kita? Kak Mania, tertarik bukan? Tertarik dong, seru banget. Nah, terima kasih teman-teman udah mendukung kita dan menonton kita selama beberapa menit ini bersama Kak Fania. Jadi kalian terima kasih banget Kak udah datang ke sini, meluangkan waktunya. Dan juga tim Smaktrama. Iya, dan maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di Smaktrakes selanjutnya. Bye bye.